Laptop Snapdragon X kurang terjangkau. Tenang, Qualcomm punya solusinya. Ini dia, Qualcomm Snapdragon C atau Snapdragon C yang lebih terjangkau. Nah, tapi laptop ini bisa dipakai buat apa? Kenceng nggak? Irit nggak? Nah, ini hanya salah satu teknologi dari Qualcomm yang paling baru yang akan diumumkan di Computex 2026 yang semuanya akan kita kupas tuntas. Ya, cukup mengejutkan ya, Qualcomm tiba-tiba meluncurkan prosesor untuk laptop yang sangat terjangkau, Snapdragon C atau Snapdragon C. Kayaknya makin menjadi-jadi nih Qualcomm ya. Kalau mau yang terjangkau ada laptop Snapdragon C ya. Mau yang super kenceng ada laptop Snapdragon X2 Elite. Mau tengah-tengah ada juga opsinya. Buat native apps, wah itu banyak banget ya. Saat ini udah lebih dari 1.800 native apps tersedia untuk laptop Snapdragon. Iya, ini yang under Windows ya. Udah beneran native ya untuk ARM-nya Snapdragon ya. Bahkan saat ini ada lebih dari 6.000 aplikasi non-native yang jalannya normal-normal aja di laptop Snapdragon. Jadi kompatibilitasnya udah keren banget. Ini perkembangan yang sangat-sangat cepat ya. Hanya dalam waktu sekitar 2 tahunan aja. Oh ya, untuk daftar lengkap aplikasinya bisa langsung cek aja di website Works on WOA. Prosesor Snapdragon C ini sendiri punya konfigurasi 8 core dan tentunya tetap punya NPU. Jadi bisa menjalankan AI tanpa perlu connect ke internet. Menurut Qualcomm, laptop Snapdragon C ini akan dijual dengan harga mulai dari $300 atau sekitar 5 jutaan rupiah dengan kurs saat video ini dibuat. Nah, untuk saat ini rencananya akan ada laptop Snapdragon C dari Acer, HP, dan Lenovo. Oke, di Computex 2026 kali ini kami berhasil menemukan salah satu laptopnya di dalam booth Acer. Laptopnya adalah Acer Aspire Go 15. Prosesor Snapdragon C di laptop ini dipasangkan dengan RAM 8GB dan SSD 512GB. Laptop ini menggunakan layar 15,6 inci dengan resolusi 1080p. Laptop ini juga dilengkapi dengan 2 konektor USB Type-C, 1 HDMI dan 1 USB Type-A, dan ada juga kamera Full HD di sini. Sayangnya untuk brand lain belum kelihatan di Computex 2026 ya. Laptop dengan prosesor Snapdragon C ini sendiri rencananya akan mulai dijual di akhir tahun 2026 ini. Nah, selain laptop Snapdragon C di Computex kali ini juga dipamerkan laptop Snapdragon X2 Elite dan Snapdragon X2 Plus di booth Qualcomm. Kalau dari Razer ada nih Swift Spin 14 AI. Laptop convertible ini tersedia dalam 2 versi yaitu Snapdragon X2 Elite dan Snapdragon X2 Plus. Berikutnya ada laptop dari Asus seperti ZenBook A14, ZenBook A16, VivoBook S16 dan ProArt PZ14. Menariknya semuanya termasuk VivoBook yang terjangkau itu menggunakan Snapdragon X2 Elite. Jadi performanya ya mentok ke atas ya. Nah, selain laptop, Asus juga punya versi mini PC-nya yaitu Ascend QN10 yang juga pakai Snapdragon X2 Elite. Merek berikutnya adalah HP yang punya OmniBook X, OmniBook Ultra, EliteBook X dan EliteBook 6 ya. Keempatnya juga punya 2 versi prosesor dengan Snapdragon X2 Elite yang super kencang atau Snapdragon X2 Plus yang lebih terjangkau. Sementara dari merek Lenovo ada Yoga Slim 7X dan IdeaPad 5X 2-in-1. Kedua laptop ini punya versi dengan Snapdragon X2 Plus, tapi hanya Yoga yang ada versi Snapdragon X2 Elite-nya. Berikutnya, ada laptop dari perusahaan Korea Selatan yaitu Samsung dengan Galaxy Book 6 Edge-nya yang menggunakan Snapdragon X2 Elite. Jadi kelihatan ya, cuma dalam waktu beberapa bulan saja jumlah perangkat yang menggunakan prosesor Snapdragon X2 series itu makin banyak ya sekarang ya. Padahal saat kami liputan di CES 2026 Januari 2026 jumlahnya itu masih sangat sedikit. Nah, selain pamer varian laptop, Qualcomm juga pamer performa laptop Snapdragon X2 series di booth mereka. Contohnya, di pengujian speedometer nih ya, 2 laptop HP OmniBook Ultra. Di sini terlihat OmniBook Ultra dengan Snapdragon X2 Elite menghasilkan skor average lebih tinggi dibandingkan versi Core Ultra 7 356 hanya. Menariknya, walaupun skornya lebih tinggi, OmniBook Ultra versi Snapdragon X2 Elite itu hanya mengurangi kapasitas baterai sekitar 52% dibandingkan kompetitornya yang menghabiskan sekitar 72%. Tentunya ini dengan asumsi dalam jangka waktu yang sama ya. Berikutnya, ada HP OmniBook 3 dengan Snapdragon X yang diadu daya tahan baterainya dengan MacBook Neo. Di skenario Office Productivity dengan durasi pengujian yang sama, sisa baterai OmniBook 3 ini masih berada di 66%. Sementara MacBook Neo udah ada di 38%. Selanjutnya ada adu performa AI dengan benchmark Geekbench AI. Di sini OmniBook Ultra versi Snapdragon X2 Elite diadu dengan versi Core Ultra X9 388H dan juga diadu ke
ke MacBook Air M5. Di benchmark ini terlihat quantized score laptop Snapdragon X2 Elite itu lebih tinggi dibandingkan kompetitornya dengan perbedaan yang cukup jauh. Selain itu, Qualcomm juga mendemokan kemampuan gaming dari laptop Snapdragon X2 Elite dengan game Cyberpunk 2077. Di sini terlihat ya, laptop Asus ZenBook A16 dengan Snapdragon X2 Elite itu memiliki average FPS lebih tinggi dibandingkan laptop Samsung Galaxy Book 4 Edge yang pakai Snapdragon X Elite. Jadi udah lumayan jelas ya bagaimana performa dan keiritan baterai laptop Snapdragon dibandingkan dengan kompetitor dan pendahulunya. Tentunya isi boot Qualcomm nggak cuma itu aja. Di sini ada sejumlah developer yang mendemokan aplikasi mereka yang berjalan di laptop Snapdragon. Contohnya, developer ini ya punya aplikasi AI untuk memantau pengunjung melalui kamera CCTV. Dengan memanfaatkan AI, kamera CCTV bisa memantau jumlah pengunjung, jenis kelamin, perkiraan umur, bahkan warna baju bagian atas dan bawah yang digunakan. Ini akan berguna untuk tempat seperti area pameran, toko, atau bahkan mall dengan pengunjung yang sangat banyak dan butuh pemantauan untuk keperluan keamanan atau survei tipe pengunjung. Lalu ada developer yang mendemokan aplikasi AI yang bisa dipakai oleh dokter. Dengan aplikasi ini, dokter cukup berbicara melalui mikrofon mengenai keluhan pasien dan aplikasi tersebut dengan cepat akan mendiagnosa penyakitnya lalu menyarankan tindakan penanganan serta obat-obatnya ya. Berikut ada demo aplikasi AI buatan Acer nih, seperti aplikasi untuk membuat gambar ini. Berbeda dengan aplikasi jenis lainnya, dengan aplikasi ini kita bisa menciptakan gambar dengan menggunakan deskripsi yang ada di internet. Misalnya, kita mau bikin gambar Gunung Everest. Kita cukup ambil deskripsi dari Wikipedia, kemudian diinput ke aplikasinya dan gambarnya bisa langsung jadi. Jadi kita nggak harus jago bikin prompt buat gambar-gambar pakai AI. Berikutnya, ada aplikasi AI dari Acer juga yang memudahkan kita membaca tulisan yang terlalu kecil pada sebuah dokumen. Menariknya, karena diperbesar pakai AI, tulisannya tetap terlihat jelas dan nggak jadi buram. Bahkan tulisan diperbesar tadi bisa kita putar-putar, jadi bisa dibaca rekan bicara di depan atau di samping kita. Lalu ada demo aplikasi AI yang bisa membuat kamera yang disambung ke laptop jadi lebih pintar. Nah, demo di sini menggunakan laptop yang terhubung ke tablet. Aplikasi AI ini membuat kamera di tablet bisa melakukan face tracking dan juga bisa menerjemahkan tulisan yang diarahkan ke depan kamera. Uniknya, kamera tablet ini punya field of view yang luas, jadi bisa menangkap gambar barang-barang di atas meja. Jadi, seperti kita punya kamera di langit-langit ruangan yang mengarah ke atas meja. Tentunya, aplikasi AI tadi dijalankan di NPU laptop Snapdragon, jadi lebih aman karena nggak perlu terhubung ke internet. Nah, di Komputex 2026 kali ini, CEO Qualcomm, Cristiano Amon, juga menyebutkan dalam keynote-nya kalau perangkat dengan chip mereka bisa menjalankan agentic AI secara lokal. Menariknya, perangkat tersebut tidak hanya terbatas smartphone, tablet, dan laptop saja ya. Perangkat TWS, smartwatch, smart glasses, robot, mobil, hingga sistem kamera CCTV juga bisa ikut turun serta dalam menjalankan agentic AI ini. Tentunya, perangkat-perangkat tersebut terhubung di dalam satu ekosistem yang sama ya. Dan untuk menghubungkan semua perangkat tersebut, Qualcomm mempersiapkan jaringan 6G dengan kemampuan uplink yang kencang. Ini penting ya agar tidak ada latency dari perangkat ini ke server. Jaringan 6G ini juga nantinya akan dipakai untuk menentukan lokasi perangkat agentic AI tersebut. Nah, berbeda dengan AI biasa yang membutuhkan perintah atau prompt dari kita berkali-kali untuk menyelesaikan pekerjaan, agentic AI hanya membutuhkan sedikit perintah dari kita. Agentic AI ini akan secara otomatis membuat keputusan sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dan hanya meminta perintah tambahan kalau dibutuhkan. Oh ya, masih ingat kalau Qualcomm akan terjun ke data center? Nah, wujud fisik data center Qualcomm Dragonfly itu akhirnya muncul di Komputex 2026, tapi sayangnya belum ada detail lebih lanjut yang diperlihatkan di sini. Oh ya, di Komputex kali ini kita juga diberikan kesempatan untuk mewawancarai Kedar Kondap, SVP and GM of Compute and Gaming at Qualcomm. Talking about AI features are often built for countries like US or countries in the Europe or, well, more developed countries. What specifically makes Snapdragon's approach relevant for users in a market like Indonesia, where connectivity is inconsistent and cloud AI isn't always an option? Yeah, a very good question. Look, from Qualcomm's perspective, with the Snapdragon X series platforms, it is designed for everybody. It starts with the X Elite, the X Plus, and the X. And the reason why we kept this thing similar, ubiquitous across all the tiers, is the three metrics I talked about: performance, battery life, and AI. We wanted to make sure we're keeping it consistent across the entire stack. Indonesia specifically, obviously the price points and the sweet spot of consumers that buy laptops is more in the X series type stuff, even though there is a good market. So with that, I think we have the ability to provide more and more consumers the option. Now, when you think of, I don't think there's anything specific that we do that is for only markets such as US or Europe. We're all entering in a very different world. We're entering in a world where
Agents are going to start playing a very important role. True. Agents are going to take precedence in terms of being the center of connecting all these different devices, whether it's your phone, your watch, your XR glass, Yeah. your earbuds, your PCs, Yes. auto. So all of these will get connected. And that is honestly for every consumer, including in Indonesia, that is using all of these devices that are powered by Snapdragon. So I think the way we're developing this technology is for everybody. It's for everybody, yeah. Especially for the NPU, probably. Yeah. The beefy NPU, Yes. probably, yes. So we can use it offline easily, right? Correct. All right. Okay, students and creator in markets like Indonesia cannot always rely on fast internet. Again, no fast Yeah. internet there. Give me one concrete example on how on-device AI on a Snapdragon laptop can change their daily workflow today. Yeah. Look, here is a real example. All right. The challenge that the industry faces right now is one of tokens. Tokens, okay. If any consumer has used AI Yes. actively, Yep. it could be anything. It could be using it for coding. If you're an architect, you're using it for designing. If you're an artist, you're using it to create art. You know that the problem that every consumer runs into right now is you run out of tokens. Yeah. And so the ability to be able to bridge and run some of these models on device to help reduce the cost of tokens is going to be very important. Yeah. You know, earlier today I mentioned this in my keynote, which is about 1 billion people that use in the AI today. Over the 6 billion people that use the internet, of Okay. which only 1 billion people are using AI today. And so all of the problems that I'm explaining, it's just about getting started. So I think every consumer is going to use AI and they're going to start to see the need for on-device processing. Yeah. But at the same time, we believe that it's going to be very distributed. The consumer doesn't need to know. I'm going to give you an example. Okay. Back in the day, you know, we had something called background blur on your phone. Yep. You remember that? Yeah. You know, if you're clicking a picture, Yeah. then we moved the background blur, which was back then called bokeh effect. Yeah. We moved it all to even to video. Yes. So if you're recording your kid's game, Yeah. you can focus on your kid. You Yeah, can yeah. ask it to focus. It blurs everything in the background. The fun part was all of that was running on the NPU, right? Yeah, yeah. But the consumer didn't know. Similarly here, Yeah. we'd like to get to this distributed agentic model where the workloads are hybrid. The consumer doesn't need to know. They just know that they can use more AI to do their daily job in a much more effective manner. I think they don't even have to know that they are using AI, That's exactly correct. right? They That's just know exactly that correct. I can do this. And much better in a more productive manner. Yes. 100%. Yes. I don't know about using the AI word too much. So I agree with you. Right. I agree with you. it has to be like features, like Exactly. whether it's using AI or not AI, It doesn't matter. doesn't really matter as long as you get the job done, right? Exactly. Right. Okay. Next one. Qualcomm just launched the Snapdragon C. Yeah. I think it's to push into more affordable segments. So why does Qualcomm care about making laptops cheaper? And how does this fit into the broader AI PC ecosystem that you are building? Yeah. When we launched the X Elite, we then launched the X Plus and we launched the X. Yes. With that, our intent was to provide ubiquitous capabilities like performance, battery life, and AI to price points that scale from $599 all the way up. But we both know that in a lot of countries, there is a large market out there Yeah. for device price points that are sub $500. The TAM is large. Yeah. Consumers want an experience that is enhanced. They haven't seen new capabilities for many, many years Yeah. to drive disruption in the space. So while we're not giving out the detailed specs yet, Snapdragon C does offer, I will tell you, we will focus on the same three metrics. Okay. We will provide consumers amazing performance, incredible battery life, Right. and AI. And AI. And AI So it in has these an class NPU? of PCs. I wish I could tell you right now. I want to tell you, but I'm not ready to tell you that yet. Right. Right. Okay. So you think that it's going to be like a very good addition to the X series, yeah? Definitely. All right. And the thing as we see that the Windows is already ready right now. Correct. Right, for ARM. So okay. Correct.
Ya, jadi udah jelas ya mengenai teknologinya Qualcomm di Computex 2026. Udah jelas juga mengenai kemampuan laptop Qualcomm Snapdragon C ini ya. Lalu buat kalian sendiri bagaimana? Tertarik dengan laptop dengan prosesor Snapdragon C ini nggak? Atau kalian malah lebih tertarik dengan laptop yang pakai Snapdragon X2 series? Atau mungkin dengan teknologi Qualcomm lain yang lebih menarik? Ya, langsung aja deh. Tertarik yang mana? Tulis di kolom komentar.